Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Advance Challenge. Pikachu yang kehilangan ingatan bergabung bersama tim Rocket. Pada saat itu, Pikachu berjalan paling depan di antara yang lainnya. Entah ada apa, Pikachu nampaknya sangat gembira sekali hari ini. Pikachu lalu mengajak teman-temannya untuk jalan lebih cepat lagi. Tiba-tiba tanahnya bergetar yang menyebabkan pohon tumbang. Walaupun Pikachu berhasil menghindar dari pohon yang tumbang tadi, tapi sekarang dia ditangkap oleh tim Rocket. Pikachu berupaya melepaskan diri dengan Thunderbolt, tapi tidak mempan terhadap robot yang anti listrik. Tim Rocket pun mulai mengejek Satoshi dan kawan-kawan, yang menyebabkan mereka terprovokasi dan tidak melihat lagi lubang yang telah dipersiapkan oleh musuhnya itu. Saat tim Rocket akan merayakan kemenangan mereka, robot yang mereka naiki tiba-tiba peyot, dikarenakan bahan pembuatannya sudah terlalu sering didaur ulang. Akhirnya robot itu pun meledak, dan mereka semua terlempar ke udara. Apalagi Satoshi juga terpisah dari Pikachu. Satoshi dan kawan-kawan yang masih setengah sadar mencoba mengingat-ingat kembali apa yang sebenarnya terjadi. Dan mereka pun baru menyadari sekarang sedang tersangkut di ranting pohon. Satoshi mulai kehilangan kendali karena dia harus segera menemukan Pikachu yang hilang. Sedangkan tim Rocket nyungsep di pohon. Dan setelah mendarat di tanah, mereka merasa seperti ada yang kurang. Benar saja, Nyasu tidak ada, dan pastinya dia meledak ke tempat yang berbeda. Keduanya lalu bergegas untuk mencari temannya itu, sembari melanjutkan perjalanan menuju markas, yang walaupun saat itu masih sangat jauh. Pikachu dan Nyasu berada di lapangan yang luas dan lapang. Nyasu yang ketakutan lalu minta tolong kepada teman-temannya untuk mengajar Pikachu. Tapi karena tidak ada yang membantunya, maka dia pun memutuskan untuk berduel melawan Pikachu. Saat dia hendak mencakar musuhnya, Pikachu menanyakan apa yang sedang dia lakukan. Seketika Nyasu pun menghentikan serangannya dan bertanya balik apa yang diinginkan Pikachu. Pikachu bilang dia tidak tahu di mana mereka berada sekarang. Bahkan dia juga tidak ingat siapa dirinya dan lupa dengan trainernya sendiri. Nyasu mengambil kesimpulan sepertinya Pikachu telah kehilangan ingatannya, dan dia pun tidak akan membiarkan kesempatan manis ini terlewat begitu saja. Nyasu berencana untuk mengisi ingatannya dengan informasi baru untuk membuang ingatan yang lama. Langsung saja dia memberitahukan bahwa mereka harus menemui bos tim Rocket yang telah menyiapkan kejutan untuk Pikachu. Nyasu menjelaskan bahwa Pikachu telah menjadi anggota tim Rocket sejak dia dilahirkan. Untuk merefresh ingatannya, Pikachu harus berkunjung ke markas besar tim Rocket. Dan Pikachu yang masih kebingungan hanya bisa menuruti apa yang dikatakan temannya itu. Di tempat lain, Satoshi menyuruh Swellow untuk memulai pencarian di udara, sedangkan Takeshi menyuruh Mudkip untuk mencari di daratan. Setelah itu, Pikachu dan Nyasu berjalan menyusuri jalan setapak, sambil tetap memikirkan cara untuk menipu Pikachu. Tiba-tiba Zigzagoon keluar dari semak-semak dan bersembunyi di belakang Pikachu. Beedrill yang ada di sana sudah siap untuk menyerang mereka. Namun Pikachu menggunakan Thunderbolt untuk mengusir Pokemon pengganggu itu. Pikachu dan Nyasu berjalan melewati tebing. Nyasu yang hendak mengambil hati Pikachu mengatakan dia adalah Pokemon yang sangat baik dan pemberani. Dan karena telah menyelamatkan nyawanya berulang kali, Nyasu berjanji akan terus berada di sisinya. Tanah yang dipijaknya tiba-tiba longsor. Dan untungnya Pikachu sempat menarik Nyasu agar tidak terjatuh. Satoshi dan kawan-kawan masih mencari Pikachu, hingga mereka menemukan jejak kakinya, yang saat itu sudah bercampur dengan yang punya Nyasu. Ketika perutnya keroncongan, Pikachu datang untuk memberinya apel. Nyasu agak sedikit terharu dengan Pikachu yang baik hati itu. Jadi dia pun bagi apelnya menjadi dua untuk diberikan kepada Pikachu. Nyasu mengatakan semuanya akan baik-baik saja selama mereka tetap bersama. Satoshi dan kawan-kawan yang melacak jejak Pikachu menyadari Pikachu itu sedang berjalan beriringan dengan Nyasu. Singkat cerita, Pikachu dan Nyasu tiba di markas tim Rocket. Swellow yang melihat hal tersebut segera melaporkannya kepada Satoshi. Tim Rocket sangat senang melihat Nyasu telah kembali, tapi terkejut dengan kehadiran Pikachu.
Nyasu menyuruh Pikachu untuk jangan menyerang teman-temannya dan peringatkan tim Rocket tentang rencananya. Tim Rocket lalu meyakinkan Pikachu bahwa mereka adalah teman, dan Pikachu adalah salah satu anggota tim Rocket yang paling disegani. Mendengar hal tersebut, Pikachu jadi bersemangat dan mulai main kejar-kejaran bersama tim Rocket. Namun hanya sebentar saja Satoshi dan kawan-kawan tiba di lokasi kejadian. Nyasu peringatkan Satoshi adalah musuh, sehingga Pikachu pun langsung berpihak kepada tim Rocket. Satoshi seketika langsung patah hati dan tidak mengerti apa yang membuat Pikachu mau berteman dengan tim Rocket. Tim Rocket menyatakan Pikachu sekarang adalah bagian dari mereka dan selamanya akan selalu seperti itu. Ketika Satoshi berupaya menyadarkan temannya, tim Rocket memerintahkan Pikachu Thunderbolt ke arahnya. Meski sudah disetrum berulang kali, Satoshi pantang menyerah untuk menyadarkan temannya itu. Takeshi menyimpulkan ledakan sebelumnya menyebabkan Pikachu kehilangan ingatan. Tim Rocket yang tidak ingin Pikachu mengetahui lebih lanjut, lebih memilih melarikan diri. Namun Satoshi melompat ke balon udara untuk menggapai Pikachu-nya. Tim Rocket malah menyuruh Pikachu Thunderbolt yang menyebabkan balon udara meledak dan mereka semua pun terjatuh. Satoshi menangkap Pikachu dan mereka pun jatuh ke sungai. Sambil mengingat-ingat petualangan yang telah mereka lalui, Satoshi menyatakan Pikachu adalah sahabat terbaiknya. Sesampainya di tepi sungai, Satoshi melihat Pikachu berdiri di hadapannya. Dan betapa bahagianya dia karena Pikachu telah mengingatnya lagi. Di saat yang bersamaan, tim Rocket mendarat di sungai, mencoba meyakinkan Pikachu untuk bergabung bersama mereka. Satoshi dan Pikachu yang telah bersatu menghadiahkan Thunderbolt yang super efektif untuk menerbangkan tim Rocket ke langit-langit. Satoshi berjanji dia tidak akan pernah melepaskan Pikachu lagi, dan mereka pun melanjutkan perjalanan ke kota berikutnya. Sesampainya di Lilycop City, Satoshi dan Pikachu yang kecapean memilih berbaring di tanah. Haruka lalu melihat poster Pokemon kontes yang akan diadakan di kota ini. Jadi dia pun berniat untuk mendaftarnya. Dalam perjalanan ke tempat pendaftaran, Haruka pernah mendengar tentang restoran terkenal dengan telur dadarnya yang lezat. Pikachu yang melihat sesuatu bergerak lebih cepat dibandingkan teman-temannya, hingga mereka pun sampai di pasar yang menjual berbagai jenis beri. Mereka juga melihat seorang gadis yang komplain tentang harga beri yang kemahalan dan memperingatkan yang lain untuk jangan belanja di tempat pedagang yang ini. Saking asiknya perhatikan gadis tadi, Satoshi tidak sadar ada seorang pria yang menghampirinya untuk menawarkan normal berry. Pikachu memakannya, jadi Satoshi pun juga akan melakukan hal yang sama. Meskipun Takeshi telah memperingatkan untuk jangan melakukannya. Ternyata betul, rasanya tidak enak. Dan memang normal berry hanya cocok untuk para Pokemon, bukan manusia. Sebagai gantinya, Satoshi mendapatkan Mago Berry yang rasanya sangat enak. Gadis yang bertengkar tadi lewat di hadapan mereka, dan karena terlalu banyak bawaan, dia pun tersandung. Untungnya Grumpig menggunakan psikis untuk menyelamatkan trainernya tersebut. Setelah berterima kasih, gadis itu memperkenalkan dirinya adalah Kanata dan ingin berpartisipasi dalam Pokemon kontes. Sebagai sesama Pokemon koordinator, Haruka tentunya senang bisa bertemu dengan Kanata. Tapi Haruka harus berhati lebih keras jika ingin mengalahkan Kanata, karena nampaknya Grumpig itu sangat tangguh. Tim Rocket yang mendengar hal tersebut berencana untuk menangkap Grumpig. Kanata mengatakan membuat Pokéblock yang bagus akan menghasilkan penampilan yang bagus juga untuk Pokemonnya. Ketika Haruka memberitahukan dia telah mengumpulkan 2 ribbon, Kanata mendesaknya agar menunjukkan hal itu kepadanya. Haruka mengaku dia banyak mengalami kesalahan di Pokemon kontes sebelumnya, makanya dia ingin membalasnya di kompetisi yang akan datang. Seakan tidak mau kalah, Kanata juga menunjukkan ribbon yang telah dikumpulkannya. Meskipun hanya ada 1, tapi tidak menutup kemungkinan dia bisa mengalahkan Haruka. Akhirnya keduanya memutuskan untuk bertarung secara adil. Kanata kemudian mengajak mereka untuk mampir dulu ke rumahnya, yang sebenarnya adalah toko Pokéblock yang dikelola oleh ibunya sendiri. Kanata segera memperkenalkan teman-teman barunya itu kepada ibunya. Kebetulan karena sudah waktunya makan siang, ibu Kanata langsung mengajak mereka untuk ke meja makan. Setelah selesai makan,
Ibu Kanata permisi ke depan dulu. Sedangkan anaknya telah berjanji akan menunjukkan tokonya kepada teman-temannya. Berbeda halnya dengan Satoshi, yang lebih memilih berlatih saja ketimbang ikut dengan mereka. Ibu Kanata menunjukkan proses pembuatan Pokéblock dengan beberapa bahan yang dimasukkan ke dalam blender. Nantinya bahan itu akan dicampur-campur lagi sampai sempurna, dan hasilnya akan langsung dijual ke toko. Berpindah ke Satoshi yang sedang melatih Swallow untuk mempelajari move baru. Karena belum terbiasa, maka paruhnya pun menancap di tanah. Mas Sato yang menyaksikannya merasa Swallow harus berlatih lebih giat untuk menguasai move baru. Seorang kakek tua membenarkan hal tersebut, mengklaim Swallow membutuhkan waktu yang lama untuk mempelajari move itu. Kakek itu memperkenalkan dirinya sebagai Jinbei dan mengaku bisa mengajari move Pokemon apapun yang mereka inginkan. Satoshi dan kawan-kawan langsung bersujud agar Jinbei mau mengajari caranya. Setibanya di tempat latihan, Jinbei memerintahkan Pidgeotto Aerial Ace, dan kunci daripada move itu adalah Pokemon harus terbang setinggi mungkin, lalu turun lagi sampai hampir menyentuh tanah. Yang kedua, Pokemon harus melaju dengan kecepatan tinggi untuk menyerang lawannya. Satoshi langsung menyuruh Swallow untuk mulai latihannya. Mereka lalu memasang penghalang yang harus dilewati oleh Swallow. Beberapa di antaranya berhasil dilewati, tapi begitu penghalangnya direndahkan, Swallow akhirnya jatuh juga. Terlepas dari rasa sakit yang dia rasakan, Swallow bertekad untuk tetap melanjutkan latihan. Beralih ke Haruka yang sedang memotong-motong berry dan memasukkannya ke dalam blender. Tahap ini akan menentukan seberapa baiknya hasil dari Pokéblock. Kanata mengungkapkan dia selalu menguji Pokéblock miliknya sampai sempurna. Ketika dia mencicipi punya Haruka, ternyata rasanya hambar. Dan Haruka pun sama sekali tidak tersinggung dengan perkataannya. Kanata menyuruh Haruka untuk memperhatikan berry mana saja yang dia gunakan tadi. Tapi sialnya Haruka lupa mencatat resepnya, sehingga dia kesulitan membuat ulangnya lagi. Haruka lalu memberikan Pokéblock yang sudah dibuatnya kepada para Pokemon. Dan hampir semuanya setuju makanan itu tidak enak. Haruka sangat kecewa dengan hasilnya, tapi bersumpah akan membuat resep spesial untuk dirinya sendiri. Dia lalu menanyakan apakah Kanata yang bereksperimen sendiri atau ibunya yang memberikan resepnya. Kanata menjawab bahwa ibunya sama sekali tidak memberikan apapun, membiarkan anaknya itu bereksperimen dengan sendirinya, sehingga Kanata sekarang bisa membuat Pokéblock apapun yang dia inginkan. Ketika mereka masih asik mengobrol, tim Rocket datang untuk menangkap Grumpy. Combusken menggunakan Sky Uppercut untuk menghancurkan balon udara mereka. Lalu Bulbasaur menangkap Grumpy agar tidak terjatuh. Haruka kemudian merintahkan Beautifly Silverwind untuk menerbangkan tim Rocket ke langit-langit. Kanata berterima kasih kepada Haruka yang telah menolong Pokemonnya, tapi di hari berikutnya mereka akan menjadi saingan. Tim Rocket mendarat di tempat sampah yang isinya adalah Pokemon Kontes. Musashi yang bersemangat meminjam Jimeko untuk pertandingan mendatang. Dan saat Kojiro hendak menolaknya, Musashi mengingatkan dulu Kojiro juga pernah meminjam Dustox, sehingga dia pun tidak bisa mengelak lagi. Keesokan harinya, Pokemon kontes akan segera dimulai. Di saat teman-temannya menonton kontes itu, Satoshi pergi menemui Jinbei untuk melanjutkan latihan. Kojiro berharap agar Jimeko tidak terluka saat bertanding, tapi mengingat siapa yang mengendalikan Pokemonnya, sepertinya sangat mustahil. Sebelum pertandingan dimulai, Haruka dan Kanata saling menyemangati di belakang panggung. Akhirnya Haruka pun dipanggil untuk gilirannya, dan dia milik Combusken dalam pertunjukannya ini. Sayangnya terjadi kecelakaan saat akan memulai Pokemon kontes.